balong. Dan yang kedua, salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya di sini sebagai moderator ataupun pembawa acara pada webinar pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga inti yaitu pemaparan webinar tentang budaya positif sekolah, dan yang acara selanjutnya adalah mungkin acara tanya jawab, dan mari membuka acara pada pertemuan kali ini kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua adalah sekaligus membuka webinar acara pada pagi hari ini yang akan disampaikan kepada Ibu pengawas kita, Ibu Ismail. Suaranya terputus-putus ya, Bapak Ibu dengar suara saya jelas nggak? Bapak Ibu? Kok nggak jelas, Bu? Suara Bu Adi jelas. Jelas. Tapi ada yang masih ringnya. Itu yang Pak Ibu Nurul, Bu Nurul. Oh, di sini. Nurul Uripa. Bu Nurul di dulu. Ya, diklik biar nggak aktif. Kecilan. Ada suara anak sekolah. Bu Nurul Uripa. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah. Yang saya hormati pula, ya ini yang saya belum masuk. banggakan Bapak dan Ibu guru sekecamatan Balongan. Saya langsung saja sebagai kata pembuka, kata sambutan. Alhamdulillah, ini sudah hening banget nih, bagus ya. Alhamdulillah pada hari ini di Kecamatan Balongan kita beramai-ramai mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan melalui daring. Dengan jumlah peserta yang sudah daftar sekitar 130-an, sekarang yang baru masuk sekitar 55 orang. Artinya masih ada lebih dari 50% yang belum masuk. Ya, nggak apa-apa yang belum bergabung, mungkin sekarang sedang menuju gabung dengan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini luar biasa Bapak Ibu, ya, luar biasa hebat, guru-guru kita hebat, kepala sekolah kita hebat dengan merespon kegiatan yang seperti ini. Kenapa Bapak Ibu? Ya, ini harus dilaksanakan. Kita mencoba belajar memahami IT lebih dalam. Supaya Bapak Ibu pernah merasakan Zoom meeting itu seperti apa. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di dalam kegiatan kita, dalam kegiatan keseharian sebagai guru, di dalam PMM kita dianjurkan untuk membangun atau membentuk komunitas belajar.
untuk membentuk komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar Bapak Ibu? Atau sekarang yang lagi dikenal adalah Kombel. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan asing ya, kalau ada bahasa Kombel itu artinya komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar Bapak Ibu? Pak Santo bisa ditampilkan? Supaya teman-teman kita membaca. Apa itu komunitas belajar Bapak Ibu? Komunitas belajar dalam sekolah artinya sekelompok pendidik. Pendidik itu berarti guru ya. Sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan terus next. Oke. Ya, ya. Dibesarkan bisa Pak? Agak dibesarkan. Ya. Kebaca Bapak Ibu? Apa? Ngomong apa, Ibu? Ya. Terbaca Ibu. Ya. Komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Artinya begini Bapak Ibu, Kombel itu ada dua. Satu, Kombel sekolah, komunitas belajar sekolah, artinya kegiatannya itu pesertanya yang ada di dalam sekolah saja, sekolah itu saja. Ada juga Bapak Ibu komunitas belajar yang di luar sekolah, antar sekolah. Artinya kegiatan belajar pendidik dan tenaga kependidikan antar sekolah. Biasanya kalau istilah dulu sering disebutnya kegiatan gugus ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang istilahnya komunitas belajar. Nah, jadi Bapak Ibu ketika melaksanakan rapat, melaksanakan apa saja antar sekolah itu kita sedang mengadakan kegiatan pada Kombel antar sekolah. Apakah itu penting? Ya, sangat penting. Ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah diharapkan dapat meningkatkan potensi pendidik dalam membangun budaya belajar bersama. Artinya, Bapak Ibu, setiap guru memiliki informasi yang sama. Ya, memiliki kompetensi yang sama. Karena kita sering mengadakan kegiatan untuk membahas sebuah masalah. Untuk mencari solusi permasalahan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi, komunitas belajar itu penting kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Ya, itu Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu akan dilanjutkan oleh pemateri kita Pak Susanto sebagai fasilitator guru penggerak, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nanti kita simak bareng-bareng. Apa sih budaya positifnya? Ya, namanya budaya. Budaya itu identik dengan kebiasaan. Artinya bisa dilaksanakan secara rutin. Jangan obrol belarak misalnya. Kebersihan karena mau ada lomba dilaksanakan selebihnya kotor lagi. Nanti apa saja budaya positif yang ada di sekolah itu akan disampaikan oleh Pak Susanto. Ya. Untuk Kombel Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Ya. Nanti akan diulas kembali oleh Pak Susanto. Nanti ke depannya bagaimana? Bisa tidak Bu melaksanakan seperti ini lagi? Sangat bisa. Ya, sangat bisa ya. Jadi gitu. Jadi Bapak dan Ibu, untuk lancarnya kegiatan ini
webinar di Kecamatan Balongan ini dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, webinar dengan topik budaya positif di sekolah di Kecamatan Balongan dimulai. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari saya sekian saja sebagai pembuka pertama. Nanti bisa dilanjut bila mana setelah Pak Santo nanti ada beberapa pertanyaan yang memang harus diselesaikan atau dijawab. Terima kasih. Saya ucapkan semoga acara ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Ya, selebihnya Bapak dan Ibu memiliki kemampuan yang lebih atau informasi yang lebih, khususnya bagaimana pembelajaran di sekolah, khususnya yaitu budaya positif yang baik di sekolah. Ya, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Pengawas, yaitu Ibu Haja Ismanianti, SPD MSI, yang telah menyampaikan sambutannya dan membuka acara webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita simak baik-baik, kita konsentrasi memperhatikan pemaparan dari Pak Susanto, SPD SD, dan beliau juga sebagai fasilitator guru penggerak. Dengan itu, mangga dipersilakan kepada Pak Susanto, SPD SD, untuk untuk memberikan materinya. Mangga dipersilakan. Cek, apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar jelas. Terdengar jelas. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai pemaparan dari saya. Terima kasih Ibu Haji yang telah membuka acara pada webinar kali ini. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita bisa bertemu, dan ini yang perdana menurut saya di Kecamatan Balongan. Kita bertemu secara daring ya Bapak Ibu. Namun saya juga berterima kasih sekali kepada Ibu Pengawas, Ibu Haja Ismanianti, SPD MSI, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik Bapak Ibu, atau penyebaran pemahaman dari apa yang saya lihat. Dan saya yakin Bapak Ibu lebih berpengalaman, lebih ekspert gitu ya daripada saya. Kalau saya mah ayo ada apa rengginang di tempatnya di bawah, ditiup kabur dah kayak gitu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memberikan ice breaking dulu seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Enaknya ice breakingnya yang susah-susah apa yang gampang Bapak Ibu? Yang gampang dan menarik, Pak. Ya, baik. Bapak Ibu tahu tentang negara, tentang film, aktor, aktris, kemudian dan lain sebagainya Bapak Ibu? Tahu ya pasti ya. Baik, sekarang kita mulai dari ice breaking yang paling mudah dulu. Mohon izin Ibu Haji, saya berbicara. Ya, mangga Pak. Bentar Bapak Ibu, saya sedang menyiapkan. Tapi menurut saya ini ice breakingnya yang gampang saja ya Bapak Ibu ya. Kita tentang ini. Bentar.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mau izin Ibu Kepala UPTD Kecamatan Balongan, saya mohon izin memberikan materi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita strikingnya itu tebak objek warna. Ingat ya, clue-nya, tebak objek warna. Saya akan menunjuk dengan kursor ini, Ibu menyebutkan warna. Silakan boleh unmute. Silakan boleh unmute ya. Ini warna apa Bapak Ibu? Cek dulu. Nah, terlihat kursor saya terlihat ya? Ya, terlihat. Baik. Ini objek warna apa ini? Kuning. Baik. Ini Hijau. oke. Ini Merah. oke. Baik. Kita selanjutnya siap Bapak Ibu. Warna apakah ini? Apa Bapak Ibu? Merah. Merah. Siapa yang menjawab biru? Ada yang menjawab biru? Merah. Pertanyaan yang kedua. Ini apa Bapak Ibu? Hijau. Hijau. Yang ketiga. Kuning. Kuning. Aji nengir kuning. Mohon maaf yang feedback di Ini yang di kelas siapa ya? Nurul. Jadi ribut anak-anak. Sudah Bu, saya mute Bu. Di mute dari situ aja, Pak. Ya, siap. Siap Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya. Warna apakah ini? Jangan delay ya. Biru. Oh iya, yang cepat ya Bapak Ibu. Biru. Ya baik. Ini Merah. Kuning. Kuning. Merah kuning. kalau ini Kuning merah. Merah kuning. jadi Bapak Ibu fokus sama kursornya ya. Tunjuknya kemana? Ini apa? Oh ya merah. Merah. Benar kan berarti kuning. Baik. Kita pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Ini Hijau. Biru. oh, iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu. Ini Hijau. Hijau. ya, ini Kuning. Kuning. ini Makasih. Jimel. karena apakah ini? Warna Laporan. kuning. Mana Mana? komputernya? Ini Bukan. ini terlihat Boy. WA itu Agnina. Agnina lapor kampungnya Gmail terhenti. Oh, Pak Ustaz. ini warna merah ya Bapak Ibu. Baik, kita ini warna apa Bapak Ibu? Warna apa Bapak Ibu? Kredit gambar yang keluarnya. Oh, kredit. Lihat tampilannya. Bukan warna. Ya, siap. Jangan lebih Ustaz. Ini warna apa Bapak Ibu? Belum tampil. Belum tampil. Belum tampil, Pak. Ya, bentar. Go. Sebentar Bapak Ibu. Yang terakhir. Ulan. Pak Olan di mute, Pak Tauhir di mute, Ibu Siti saya mute, maaf mengganggu. Ya, baik. Ulan. Sudah Kamera kenapa nggak bisa muncul? Yang terakhir. Punten Pak Susanto itu, iya.
Nggak kelihatan Muncul, Bapak Ibu? tampilan layarnya. Oke, muncul. Ini, Kuning. oke. Ini? Biru. Ini? Baik. Merah. Berarti masih saya Belum fokus. saya nilai masih normal untuk matanya, Bapak Ibu. Baik, ada satu lagi, Bapak Ibu mohon izin, saya akan menampilkan speaking dari saya. Ini bukan pilih Pak Nino. Kacamatanya Pak Nino dilepas dulu Pak Nino. Wonge maturu kudu nino ku wonge turu. Baik, Bapak Ibu, masih berkaitan dengan kata atau Anggon aku kacamata ireng. ini adalah permainan acak kata, ya, Bapak Ibu. Terlihat? Sudah terlihat? Ya. Sudah. Jadi Bapak Ibu, kita diminta untuk mengingat clue-nya dulu. Yang pertama, clue-nya ya. Diingat. Apanya yang diingat, Bapak Ibu? Clue-nya. Ya, ya. Jadi di sini ada berkaitan dengan negara, acara televisi, film, aktor, aktris, sifat, sport, transportasi, dan lagu ya Bapak Ibu. Namun di sini saya tidak semuanya saya tampilkan, sebagian saja Bapak Ibu. Namun ini Bapak Ibu bertugas untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya sediakan. Baik Bapak Ibu, kita bisa mulai Bapak Ibu. Baik, kita boleh unmute dulu, boleh. Silakan. Sebelum saya mute semua. Baik, pertanyaan pertama. Ini sudah diingat Bapak Ibu? Ada negara, acara televisi, film, aktor, dan aktris. Kita ambil 4 poin saja. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, apakah ini? Apakah ini Bapak Ibu? Apa ya? Oh, oke. Luar biasa. Siapa itu yang menjawab? Bapak-bapak suaranya. Screenshot dulu tadi tuh Bu, baru bisa jawab yang diajukan. Ya, siap. Yang kedua, Bapak Ibu, siap. Apakah ini? Indonesia, negara. Ya, siapakah yang menjawab tadi yang pertama? Aku. Cepat-cepat ya. Baik, Bapak Ibu. Yang ketiga. Filipina. Luar biasa. Pak Munir ya tadi, Pak Munir ya? Oh, sama Bapak. Ini adalah Malaysia. Ya. Ini? Sorry nama. Suriname. Iya, Suriname. Ya, slide yang kedua Bapak Ibu. Ya, baik, kita mulai saja slide yang kedua. Tentang apakah ini? On the spot. Kita buktikan saja Bapak Ibu. Ada spot. Oke, luar biasa. Berarti ini slide untuk acara TV ya Bapak Ibu ya. Baik. Pertanyaan kedua. Hitam putih. Yang nonton TV, yang sering nonton TV pasti bisa. Ya, luar biasa. Yang kemudian ini
apa Bapak Ibu? Ayo, 1, 2, 3, 4. Jika aku menjadi. Kalau kata saya mah ini nggak gaul nih. Kalau nggak salah. Iya, jika aku menjadi. Jadi gaul. Yang selanjutnya siap-siap Ibu. Apa ini? Apakah ini? 1, 2, 3. Enggak, pas ya, nyerah ya. Nyerah. Apa yang Tuhan tadi pas mantap? Itu buktikan saja apakah benar pas mantap. Sekarang apa Bapak Ibu? Ini acara TPKB. Ini apa ini? Apakah ini? 1. Luar biasa. Siapa itu yang menjawab? Bukan mantap. Luar biasa. Kita buktikan. Bukan 4 mana. Selanjutnya Bapak Ibu ingat kita clue-nya. Yang pertama, apakah ini? Elizabeth, apa ya? Siapa ini? Battleship. Battleship, pasal ke Battleship. Siapa yang jawab itu tadi? Ya, balongan 2 dong. Pak Imam. Nah ini. Pasti cluenya Ini apa Bapak Ibu? Tuan Putri ya? Ini apa Bapak Ibu? 1, 2, 3, 5. Jawabannya apa Bapak Ibu? Kita buktikan. Fantastic Four. Pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu. Apakah ini? Kredibel. Apakah ini? Unkredibel apa? Unkredibel Akhirnya Bapak Ibu siap-siap. Apa ini? Bubaran yang bahasa Inggris. Dragon Ball. Apa Bapak Ibu? Dragon Ball. Dragon Ball apa Pak Tohir? Dragon Ball. Dragon Ball apa Pak Tohir? Dragon Ball Jet. Dragon Ball Jet. Serius. Itu ada sahabat Punaim. Serius. Ini apa? Jaijo. Goji. Aiju. Kita semua Bapak Ibu. Silakan tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu dengan emoticon. Ini luar biasa. Saya ikutin semua ya. Pak Egi.
Tangan lagi apa yang kita katakan ini? Ngopi dikit. Silakan Bapak Ibu, kita bisa ngopi dulu atau ngeteh dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk ke presentasi kita pada pagi hari yang cerah ini. Saya sangat gembira sekali Bapak Ibu itu dalam hadir di ruang virtual ini atau webinar ini dengan keadaan gembira gitu ya. Diawali dengan luar biasa jawabannya, banyak yang betul. Kalau saya biasa itu memulai itu dengan ice breaking, dengan CGP itu calon guru penggerak itu ya Lola. Kalau kita kecamatan kita guru-gurunya luar biasa, masih nangkepnya cepat. Ya, Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, saya akan memulai pada slide kita. Ya. Slide kita yang pertama yaitu sudah tampilkah Bapak Ibu? Belum. Oke. Tunggu sebentar. Yang masih raise hand tolong di unraise hand. Ya. Bapak Ibu, perkenalkan dulu, nama saya Susanto. Susanto itu banyak di Balongan, ada sekitar 4 ya Pak Susanto. 4 sampai 5 Bapak Ibu. Saya di sini alhamdulillah berkesempatan menemani para CGP angkatan 9 dalam angkatan udara Bapak Ibu. Jadi full daring saya itu menemani atau memfasilitasi. Punten Pak Sukardi jangan di share screen. Pak Sukardi mohon maaf jangan di share screen ya. Header dulu. Pak Sukardi di sebentar ya. Header kok kepencet. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Selain saya menjadi Pak Sukardi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Selain saya berkesempatan menemani rekan-rekan CGP Angkatan 9, saya juga di sini double job itu sebagai CGP Rekognisi Angkatan 9. Saya berasal dari UPTD TN 3 Balongan, Indramayu, Bapak Ibu. Saya di sini akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberi nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat jasmani yang selalu bugar dan sebagainya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita juga menjadi kaum Nabi Muhammad sampai akhirul zaman. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya
akan melanjutkan slide yang kedua. Konsep inti pada budaya positif yang saya akan bawakan ini adalah ada 8 inti, Bapak Ibu. Ada 8 konsep inti, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, kemudian yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di mana dalam segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan praktik baik sesuai segitiga restitusi, Bapak Ibu. Next. Dimulai dari pembelajaran paradigma baru atau paradigma baru, Bapak Ibu. Yang di awal itu perubahan paradigma belajar. Namun kita sebut menjadi pembelajaran paradigma baru. Tapi menurut saya tidak baru-baru banget. Jadi saya beri judul perubahan pembelajaran paradigma belajar. Baik, saya akan menerangkan apakah itu pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu bisa screenshot, barangkali ada hal-hal penting yang ingin dicatat, mangga dicatat. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ya Bapak Ibu masih ingat pada pelatihan yang kemarin di Kurmer atau kurikulum Merdeka itu kita sudah belajar apa itu profil pelajar Pancasila yang di speaking-nya dibawakan oleh materi kita, kalau tidak salah Ibu Juju ya, yang beriman yang belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Seperti itu ya Bapak Ibu. Anggap Bapak Ibu dinyanyikan sebelum belajar itu, setelah doa boleh menyanyikan itu terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang di sini saya mengambil 4 poin, yaitu yang pertama, ilusi guru untuk kontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maaf, siapakah itu? Apa? Bisa ya, Bu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Next. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada 2 Bapak Ibu, saya sandingkan sengaja. Ini yang didapat dari modul guru penggerak Bapak Ibu, yaitu ada perubahan atau mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang pertama adalah stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Jadi stimulus respon di dalam poin realitas kebutuhan kita sama itu berubah jadi realitas kebutuhan kita yang berbeda. Kemudian stimulus respon semua orang melihat hal yang sama
Sedangkan teori kontrol sendiri, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Yang selanjutnya adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol memiliki poin kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Stimulus respon di poin ini adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan dan bermakna, Bapak Ibu. Kemudian stimulus respon di bagian yang selanjutnya di poin orang lain bisa mengontrol saya, dan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang poin selanjutnya adalah saya bisa mengontrol diri orang lain. Di bagian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya adalah memaksa ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Sekarang di teori kontrol berubah menjadi model berpikir menang. Tidak ada yang kalah. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke slide berikutnya, yaitu tentang disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau disebut juga dibuat ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik. Di sini saya sedikit sharing tentang apa yang saya dapat di dalam modul 1 sampai modul 3 di Guru Berat waktu itu. Mudah-mudahan di Kecamatan Balongan sudah mengaplikasikannya, namun ada semacam modifikasi sedikit, memasukkan nilai-nilai yang ada di Guru Penggerak. Bapak Ibu masih mendengarkan saya, Bapak Ibu? Masih ya? Masih Pak Mangga, lanjut. Si Bapak. Lanjut Pak. Siap. Next. Bentar, saya mute. Kemudian pada slide ini saya akan memaparkan tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama Bapak Ibu, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Saya mengambil contoh nilai kebajikan terhadap institusi atau organisasi, yaitu yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Dan tadi saya di awal dijelaskan, yaitu kalau guru kelas dasar pasti menyanyikan, senang nyanyi gitu. Seperti saya, guru kelas dasar saya di kelas 3 ya Bapak Ibu. Jadi apa isinya itu profil pelajar Pancasila itu? Ya ini Bapak Ibu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar. Ya, Bapak Ibu, kita beralih ke yang kedua, Ibu Primary Years program PYP. Apa itu Ibu Primary Years program PYP itu, Pak?
Jadi toleransi di dalamnya itu terkandung toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan yang tinggi, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat di dalamnya itu terkandung ya dapat dipercaya, hati, mendengarkan yang aktif, atau jadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dalam dirinya. Next. Di dalam slide ini, saya akan memaparkan kebutuhan dasar manusia. Jadi, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu yang seperti apa sih? Meliputi apa sih? Meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang selanjutnya adalah yang kedua ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak itu ibu bapak ingin dikasih sayangi dan rasa diterima di kelompoknya atau di kelasnya kalau kita mengajar di kelas. Jadi isinya itu ingin rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, jadi bagian dalam kelompok juga itu ingin anak itu seperti itu, ingin rasanya kasih sayang, tidak rasa terima. Salah satu contohnya saya mengajar di kelas 3. Saya itu kelas 3 itu apa ya? Over. Ada beberapa anak yang over sekali, namun dalam poin ini saya berikan kasih sayang dan rasa diterima, apa sih yang mau. Jadi anak itu ada perubahan yang sangat drastis. Kita bilang palwa gitu. Jadi ketika ada rasa kasih sayang dari gurunya berkurang, dia akan berubah drastis juga. Misalnya akhirnya saya membacakan di depan kelas gitu. Kemudian, Pak, itu apa sih diulang? Kita diulang. Padahal Pak gurunya salah satu contohnya pada saat saya belum menerapkan ini, saya menerangkan, kemudian Pak tolong diulang. Padahal saya sudah mengulangi beberapa kali sampai 3 kali Bapak Ibu. Kemudian sudah 3 kali, tidak ada itu dalam hati saya. Kita diulang ternyata. Ketika itu saya tidak mau mengulang, lalu dia langsung termenung, diam, gitu. Termenung, diam, langsung keluar dari kelas gitu tanpa permisi. Kemudian saya terapkan ini ilmu memberikan kasih sayang dan rasa diterima, alhamdulillah berubah drastis. Kenapa sih kenapa sih Palwa? Kami pengen apa? Apa diulang? Mau yang ditanyakan apa? Seperti itu. Jadi itu sikapnya itu berubah dengan drastis, sangat drastis. Ini setelah menerapkan ilmu budaya positif. Baik Bapak Ibu, itu sedikit pengalaman saya di mengajar di kelas Balongan juga di sekolah Balongan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah penguasaan.
penguasaan itu sendiri di dalamnya terdapat harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Kemudian kebebasan itu sendiri meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan sebagainya. Salah satu contohnya saya ambil kebebasan. Saya bentuk letter U gitu ya. Di dalam kelas saya bentuk letter U, desainnya kemarin juga sudah ditinjau oleh Ibu pengawas, namun ada kekurangan Ibu. Mohon maaf nanti saya lengkapi. Saya bentuk letter U di tengah itu kita tempat bermain dan makan bersama, saling berbagi cerita di dalam kelas itu. Kemudian kemarin ada anak-anak itu selain di sekolah, mereka itu melihat di lingkungannya Bapak Ibu. Jadi di lingkungannya itu ada tanggapan kuda lumping. Kuda lumping tahu ya Bapak Ibu. Jadi kuda lumping itu dia jadikan apa ya? Sapu kuda lumping ditata sedemikian rupa letter apa ya, segitiga seperti itu. Kemudian dia itu kuda lumping kerasukan. Saya lihat saja, saya bebasin. Ini berarti mencontoh yang saya mengambil intisarinya. Oh, ini anak ini pengen pasti di rumahnya melihat kuda lumping ini. Jadi mencontoh di kelas kerasukan, ada yang, tapi kan saya membatasi Bapak Ibu. Kebebasan itu saya batasi, jangan sampai main fisik atau saya biarin aja. Ada yang musik, ada yang gendang, ada yang jadi kerasukannya, kemudian ada yang disupelin kertas tapi tidak bermain fisik. Seperti itu saya biarin, saya berikan kebebasan kepada anak. Jadi anak itu merasa senang dan nyaman di kelas. Kemudian kesenangan, ya tadi include dengan kebebasan itu. Jadi ketika anak diberi kebebasan Bapak Ibu, jadi di dalam dirinya itu merasa senang. Oh, enakan. Belajar di kelas 3 enakan. Jadi di dalam kesenangan ini ada poin-poin bermain, humor itu bercanda, antusiasme yang tinggi, kemudian tertawa, Pak. Selanjutnya, ya, saya mengambil kesimpulan, Bapak Ibu. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, Bapak Ibu, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Namun, sebaliknya Bapak Ibu, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, dan murung dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa mengambil contoh pada lingkungan Bapak Ibu atau pada kelas Bapak Ibu yang Ibu ajari. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua, Bapak. Ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada juga motivasi intrinsik. Maaf, sebelumnya saya bilang di motivasi ekstrinsik ini ada dua, ya, dalam bagiannya itu ada dua ekstrinsik itu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mati ya? Intrinsik itu nilai-nilai yang ada pada maaf saya Nyala. Pak Subati unmute. Jadi kalau ketika kita unmute
suara kita bocor dan bisa mengganggu presentasi yang kita bawakannya. Kemudian teman-teman lain pun tidak bisa mendengarnya. Mohon maaf. Jadi selanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Memahami 3 poin yang saya tampilkan di layar, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mana sih yang lebih bagus menurut Bapak Ibu gitu? Mulai sekarang Bapak Ibu mulai memilih mau menerapkan hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Namun di sini saya mengambil restitusi yang lebih baik saya. Kalau hukuman kita saya harap dihilangkan, tidak ada lagi yang namanya hukuman di sekolah kita. Saya jelaskan di bagian hukuman dulu terlebih dahulu, yaitu hukuman poin yang pertama adalah tidak terencana atau datang secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi terserah gurunya gitu, itu modelnya hukuman. Yang ketiga adalah bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik dan psikis. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Terencana atau disepakati sesuai peraturan yang ada. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman juga Bapak Ibu. Nah, tadi konsekuensi. Ternyata kalau saya melakukan ini pasti efeknya kayak gini gitu, nanti bakal dihukum, itu namanya konsekuensi. Ini harap dihindari juga untuk guru ketika sudah mempelajari budaya positif di sekolah ini, mudah-mudahan dihindari. Kemudian yang ketiga adalah sikap guru selalu memonitor murid, lalu mengawasi setiap saat, itu namanya konsekuensi. Kemudian yang poin restitusi adalah meliputi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di 3 ini yang harus kita buang ketika kita sudah mempelajari budaya positif itu adalah hukuman dan konsekuensi. Yang kita mau angkat adalah yang restitusi. Terlihat ya kursor saya ya, kursor saya muter-muter. Next, yaitu 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini meliputi guru itu sebagai penghukum. Nanti saya jelaskan setiap poinnya. Yang kedua adalah guru pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah guru menjadi teman. Yang keempat, guru menjadi pemantau. Yang kelima, posisi kontrol guru menjadi manajer. Monitornya Ya. tidak tampil, Santo. Tidak tampil? Ya, monitornya. Ya, siap. Sebentar. Saya coba di screen, share screen. Sudah tampil Bapak Ibu? Belum. Sudah tampilkah? Belum. Oh, sedang berjalan. Sudah tampil ya Ibu? Sudah. Baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan 5 poin ini. 5 posisi kontrol guru itu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai posisinya sebagai penghukum, guru itu berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru itu berposisi menjadi teman, menjadi pemantau, atau guru menjadi, nanti saya teruskan arti.
Nah, sekarang saya berikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya ini dalam kelas saya gitu ya. Siswa malas-malasan dalam belajar. Kita ambil salah satu contohnya murid saya yang bernama Giza gitu. Ya. Misalnya ada kalimat seperti ini, Bapak Ibu. Ayo, makanya jangan tidur-tiduran, sekali perhatikan. Sudah sana ikut kembali. Kira-kira siapa yang bisa namanya penghubung, poin penghubung. Kemudian ada lagi kalimat seperti ini. Gimana kamu ini? Kamu tidak kasihan ya? Atau ini sama ibu bapak tadi itu. Kurang. Gimana kamu ini? Kamu tidak kasihan ya sama bapak? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan ya sama bapak. Seperti itu namanya posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ya. Selanjutnya adalah posisi guru menjadi teman. Ayo dong, perhatikan pelajaran yang ibu terangkan, atau ayo dong perhatikan pelajaran yang bapak terangkan. Itu posisi guru menjadi teman. Kemudian ada lagi kalimat seperti ini. Coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Itu posisi guru menjadi pemantau. Bapak Ibu sering tidak menggunakan kalimat-kalimat tersebut? Saya tanya. Silakan boleh berbicara. Sering. Oh, sering. Sering ya Bapak Ibu ya. Kita akui saja bahwasannya kita sering mengutarakan kalimat-kalimat tersebut. Jadi ada artinya Bapak Ibu. Jadi posisi ibu itu sebagai apa? Jika mengeluarkan kalimat tersebut. Jadi temankah, pemantau-kah, manajerkah, kemudian membuat rasa bersalahkah, dan lain. Next, kemudian ada lagi kalimat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan? Tuh, posisi guru, posisi kontrol guru menjadi manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai di sini saya ingin memberikan contoh-contoh, kemudian Bapak Ibu silakan menjawab dengan mengetikkan di chatbox dengan menuliskan namanya. Misalnya jawabannya nomor 1 gitu. Underscore namanya siapa gitu. Misalnya Ibu Sri Lestari menjawab apa jawabannya. Oke Bapak Ibu sepakat ya? Saya akan menampilkan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, silakan Bapak Ibu jawab di chatbox. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai apa, Bapak? Silakan bisa ketikkan di kolom chatbox jawabannya dengan mencantumkan nama. Ya, Bapak Ibu, saya tunggu. Chatbox-nya masih kosong. Silakan Bapak Ibu menuliskan jawabannya di kolom chatbox. Ada contoh kalimat seperti yang saya tampilkan di layar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu tuh posisi kontrol gurunya terletak di apa? Di poin mana? Nah, pendendam. Kan tidak ada ya Ibu Solihah yang saya terangkan pendendam. Yang ini Bu, maksud saya yang poin ini saya terangkan kembali ya. Bagian sini. Nah, tuh kan. Jadi guru itu menghukumkah, membuat merasa bersalahkah, atau posisinya sebagai temankah, ya, atau menjadi pemantaukah, atau menjadi manajer. Itu ya Pak. Jadi pilihannya itu ada di sini. Contoh kalimatnya
Silakan Bapak Ibu, saya berikan contoh kalimat, lalu Bapak Ibu menjawab di kolom chat. Nah, ini. Silakan. Bu Solida, baik Ibu Solida, terima kasih yang sudah menjawab. Teman, Hayati. Kemudian yang lainnya silakan. Yang lainnya belum menjawab. Saya kecewa sekali. Tidak ada yang menjawab kah? Nah, Ibu Mas Rini, monggo, mangga dituliskan di chat box. Bukan menuliskan P, Bu. Silakan, Bu. Ibu Bapak ini sangat luar biasa sekali. Saya nilai sudah luar biasa sekali. Ibu sudah bisa mendaftar juga sudah luar biasa, Ibu. Ini patut diacungi jempol. Saya mendaftar, masuk linknya. Kalau CGP perlu diajarin satu persatu, tapi untuk Ibu Bapak di Kecamatan Balongan, guru-gurunya luar biasa. Sebagai pemantau, kata Ibu Haji Silati. Sebagai teman, ya. Kemudian ada lagi sebagai teman, sebagai kawan, ya Pak Rido. Adakah yang menjawab lagi sebelum kita masuk? Nanti saya bisa share materinya ya Bapak Ibu. Ini materi saya buat di Canva, bukan di PowerPoint biasa Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi yang menjawab Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu di save saja jawabannya ke dalam diri Bapak Ibu. Ketika dapat pertanyaan atau mengungkapkan pernyataan seperti ini, itu saya itu posisinya sebagai apa gitu. Jadi apa ya? Ngaji rasa lah itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini saya sepakat. Ini sebagai temannya Bapak Ibu ya. Siapa yang menjawab menjadi teman, menjadi kawan, membuat rasa bersalah? Ya, sebagai teman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya punya pertanyaan, contoh kalimat yang kedua. Posisi kontrol apakah aku? Saya tidak akan menjawab ini yang kedua. Silakan Ibu menjabarkan diri pada diri Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol di kolom chat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Silakan Bapak Ibu mengisi jawabannya di kolom chat. Pernyataan seperti ini masuk ke dalam kategori posisi kontrol guru seperti apa? Sebagai teacher. Oke. Sebagai penghukum. Oke. Sebagai penghukum. Dibungkus. Lalu yang lainnya? Baik, sudah tidak ada Bapak Ibu. Saya akan berlanjut ke contoh kalimat berikutnya Bapak Ibu. Ya. Next.
apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sudah jelas ini. Kalau seperti ini, apa? Silakan tulis di kolom chat. Silakan. Pernyataan apakah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Komunikasi. Tulis di chat, Bu. Luar biasa. Kasih. Di kolom chat box, Bapak Ibu. Oke, saya ingin memaparkan hasil jawabannya. Silakan, saya persilakan Ibu Mas Rini. Ibu Mas Rini silakan. Unmute, Ibu. Ibu Mas Rini. Nah, Ibu Mas Rini. Ya, siap. Jelaskan. Kenapa Ibu memilih hal demikian? Yaitu mengajak anak untuk mengapa anak berbuat demikian. Kita supaya mengambil solusinya bagaimana agar anak itu semua itu satu materi. Dan ya maksudnya begitu, bahwa kita mendekati anak apa penyebabnya sehingga anak berbuat demikian dan bisa mengungkapkan isi hatinya sehingga kita mengetahui apa penyebabnya. Itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mas Rini atas tanggapannya. Luar biasa Ibu Mas Rini. Ini kalau saya di CGP saya kasih poin plus ini. Ibu Mas Rini. Ibu Mas Rini luar biasa. Saya ingin tahu jawaban dari Ibu Uus. Mengapa Ibu menjawab demikian? Monggo Ibu Uus. Iya Pak, jadi kita lakukan pendekatan dengan anak itu sebagai teman. Mungkin kalau dengan kan anak-anak lebih terbuka dengan kita. Kemudian bisa menyebutkan mengapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian kita juga bisa memberikan solusi yang tepat dengan permasalahan anak tersebut, Pak. Jadi Bu Us mengambil posisi guru menjadi sebagai temannya. Oke, luar biasa. Terima kasih atas jawabannya Ibu Us. Sama-sama, Oke. Pak. Ya, satu lagi saya pengen cowok. Mengapa demikian gitu? Enggar Juliana. Siapa ya Enggar Juliana? Nah, ini aja deh yang raise hand, Ibu Muawanah. Ibu Muawanah mengambil jawaban apa, Ibu? Setelah itu Pak Dendi. Halo, Ibu Muawanah. Atau Pak Dendi dulu, Pak Dendi. Silakan on cam dan unmute, Pak Dendi. Apa orangnya ada? Tidak ya? Atau ngambil dari chat box saja deh. Saya mau satu orang lagi. Satu orang lagi, Pak. Pengennya sih cowok. Cuman tidak ada yang menjawab di chat box ini. Ibu Rumiati. Silakan on cam dan unmute, Ibu. Mengapa Ibu mengambil komunikasi beda dari yang lain gitu? Mangga. Komunikasi dengan anak. Jadi anak dipanggil, jadi kita berkomunikasi apa yang jadi masalahnya.
supaya anak itu bisa mengerti kenapa anak demikian. Baik. Jadi dikomunikasikan antara guru dengan murid. Jadi permasalahannya kita ngobrol bersama berdua supaya anak itu ngerti. Kalau misalkan kita ngobrolnya di depan kelas, maka anak-anak akan malu. Jadi kita panggil supaya anak itu ngerti masalahnya apa, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rumiati atas Ya. jawabannya. Ibu Rumiati ternyata memilih beda dengan kita-kita. Memilih poin-poin yang kita terangkan. Jadi Ibu Rumiati memilih jawaban mengajak komunikasi dengan anak. Ya. Ya. Dengan anak. Iya, baik. Luar biasa Ibu Rumiati. Terima kasih Ibu Rumiati. Ya, sama-sama. Mohon maaf saya mute. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini kembali lagi tentang apa yang Ibu jawab itu, kita kembalikan lagi kepada diri kita. Kita berposisi sebagai apa sih? Kayak gitu ya Bapak Ibu. Benar tidak sih gitu. Kemudian sejalan tidak sih apa yang sudah kita pelajari di budaya positif sekarang ini gitu. Itu ya Pak. Kita next ke kalimat berikutnya. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Nah, apakah ini? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Jawab di kolom chat. Baik, luar biasa Ibu Nurhayati sudah menjawabnya. Baik Ibu Nurhayati, mengapa demikian? Silakan Ibu. Unmute dan on air biar terlihat. Kita direkam ya Bapak Ibu. Saya akan kirim kegiatan kita di kementerian, kemudian kita kirim ke kelompok pengawas gitu. Ada foldernya Bapak Ibu ternyata. Nanti kita kirim hasil rekaman kita pada webinar kali ini. Kecamatan Balongan beda gitu ya. Baik, mangga Ibu Nurhayati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Kenapa jawaban saya tentang kalimat ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Suaranya mendem ya Bu? Mendem. Iya. Keluar tidak? Saya pakai ini. Tapi sedikit suaranya. Sedikit. Iya, kurang. Terbuka tidak sekarang? Terbuka tidak? Ya, Bisa? dikencengin aja Bu suaranya Bu. Kencengin suaranya, siap. Segini kedengeran, Pak? Ya, oke, siap. Oke. Dari kalimat ayolah lakukan tertutup. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Itu bahasa yang sangat bersahabat. Sehingga anak-anak merasa sebagai teman, dan dari kalimat tersebut mereka tidak merasa dengan orang lain, dengan orang tua, sehingga akan lebih terbuka cara menyampaikannya apapun, dan mereka merasa diajak gitu. Jadi merasa bersahabat. Dengan kalimat tersebut insya Allah anak akan lebih mau melakukan apa yang kita minta. Barangkali itu adalah persuasi, pendekatan yang sangat baik kepada anak didik kita agar mereka tidak merasa takut untuk melakukannya, kemudian mereka merasa nyaman untuk melakukannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurhayati yang telah menjawab pertanyaan atau kalimat pada slide yang saya berikan gitu. Kemudian ada yang lain Bapak Ibu selain Ibu Nurhayati. Silakan Bapak Ibu. Kita sharing saja ya Bapak Ibu. Di sini enak kalau sharing itu terbuka. Silakan Bapak Ibu. Pak Dendi dari tadi resen saja, angkat tangan terus. Tangannya tidak capek ya Pak Dendi.
Pak Dendi silakan Pak Dendi. Jadi pengen ngomong. Pak Dendi. Tapi namanya kekieu dari. Oh, tidak ada ternyata orang. Saya turunkan dulu deh itunya apa namanya tangannya takut kecapean. Silakan Bapak Ibu, ada yang beda dari pernyataan atau jawaban dari Ibu Berhayati? Tidak ada ya, tidak ada. Baik, saya akan lanjut. Ini kita sepakatin saya sebagai temannya Ibu Bapak. Sebagai teman. Ayolah, lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Dan teman. Posisi kontrol guru menjadi teman. Selanjutnya, Bapak Ibu. Kalimat, kamu tidak pernah mendapatkan nilai yang tidak mengerjakan tugas. Guru sebagai apakah ini? Boleh raise hand, boleh dicekok dulu, boleh. Kalau tidak menuliskan dan tidak raise hand, nanti saya akan memilih salah satu guru. Mungkin Bapak Ibu ini punya jawaban. Malu Pak, jangan malu-malu Bapak Ibu. Kita itu sama kok, saya dari Kecamatan Balong. Penghukum, kata Ibu Hayati. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain. Ya, Ibu Masrini, penghukum. Saya beri kesempatan ke yang lain supaya bersuara semua. Kemungkinan ini Ibu Bapak sudah memiliki jawaban, namun Ibu Bapak enggan menyampaikannya di forum ini. Bapak Ibu, di sini terdapat teman saya, kawan saya dari Indramayu juga yang menjadi fasilitator PGP, kemudian ada juga dari satu Sanov, satu buku, satu inovasi, ya Bapak Ibu juga dihadiri oleh juga teman saya gitu. Jadi Bapak Ibu silakan bersuara biar terlihat, wah gitu, Kecamatan Balongan ada Kombel. Ibu Masrini sebagai penghukum, kenapa demikian? Soalnya yang on cam. Ya Bu. Halo. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya lagi. Saya lagi. Yang ready Ibu Masrini, Ibu Rupiati, Ibu Ida, yang ready. Ibu Nur Ibu sudah, ya Ibu Sri Lestari. Iya. Yo, siap. Saya sering misalnya memberikan suatu tugas pada anak untuk mengerjakan suatu tugas. Pada anak yang tidak mengerjakan, saya sering, ya nggak sering sih, tapi memberi tahu dulu bahwa ini akan dimasukkan ke dalam nilai. Apabila kalian tidak mengerjakan, maka tidak akan mendapat nilai. Saya beri batas waktu, misalnya kalau pelajaran itu, misalnya keterampilan suatu produk, 2 minggu atau 1 minggu. Kalau tidak produk, ya sehari. Saya beri batas waktu. Kalau tidak mengerjakan, maka saya tidak akan memberi nilai. Kemudian setelah anak itu memberi suatu pekerjaan, saya umumkan ini yang belum mengumpulkan atau tidak mengerjakan. Kalian nanti tidak akan mendapat nilai. Begitu Pak Santo. Oke. Terima kasih Ibu Masrini. Sebagai penghukum ya Bu, berarti ya. Sebagai penghukum ya. Berarti baik. Luar biasa Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya atau slide berikutnya tentang
sudah ya, tadi memberi tanggapan sudah. Kemudian sekarang selain tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa sih demikian? Kita akan menjawabnya di sini di webinar ini. Baik Bapak Ibu, next. Jadi Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal atau global, ya, umum lah. Dan yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif, ya, apresiatif, positif, pernyataan yang positif. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, jangan banyak-banyak Bu. Jadi keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, kayak 4-5 poin gitu ya, tapi besar gitu, kira-kira meliputi semuanya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, bisa dipajang di dalam ruangan kelas. Misalnya Ibu membuat desain semenarik mungkin, dengan cara semenarik mungkin lalu ditempel di papan tulis. Selain ada visi misi, struktur organisasi, jadwal pelajaran, dan lain sebagainya yang ada di kelas. Bapak Ibu bisa menempelkan ini keyakinan kelas ini supaya atau siswa di dalam kelas tersebut bisa mematuhinya atau bisa bahwa mempunyai keyakinan tindakan saya ini salah atau benar, seperti itu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya adalah sampai sini apakah ada yang ingin dikuatkan atau yang pertanyakan Bu? Tidak ada ya? Baik. Nah, kita tiba saatnya di materi yang terakhir, segitiga restitusi. Saya menggambar sebuah tahapan segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa sih segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Dan dalam proses menstabilkan identitas Bapak Ibu, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Poinnya adalah pertanyaannya atau ungkapannya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu loh. Yang keempat, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu namanya dalam konteks menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa sih? Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Mana saya berikan contoh kata-katanya atau kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu, misalnya gitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa dieksplor sendiri kalimatnya sesuai seenaknya gitu, senyamannya siswa seperti apa. Yang kedua, ini mah saya berikan contoh-contoh sesuai apa yang saya pikirkan saja. Kedua adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya.
Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saya berikan contoh-contohnya. Apa keyakinan kelas kita? Nah, misalnya, apa keyakinan kelas kita ketika ada murid yang melakukan kesalahan? Apa kamu tahu keyakinan kelas kita itu? Lihat, apakah kamu tidak bisa membaca itu yang sudah kita yakini bersama? Gitu. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Dan yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian, selanjutnya adalah saya memberikan contoh. Ini video saya terhadap penanganan siswa yang malas-malasan. Silakan Mas Iza. Silakan dicopot dulu topinya. Gimana kabarnya Giza? Iya, udah sarapan? Iya, ini Giza. Pak Susanto itu mendapati kamu malas-malasan ketika pelajaran di kelas. Sekarang Pak Susanto akan bertanya ke kamu. Kamu jawab dengan jujur. Baik. Iya. Kamu ngantuk? Tidak. Kamu tahu Giza, kalau kamu sering tidak mengerjakan tugas dan tidak memperhatikan pelajaran di kelas. Bapak tahu kamu pasti punya alasannya untuk melakukan itu. Silakan jelaskan alasan mengapa gitu seperti itu. Bapak mengerti setiap orang pasti pernah merasa bosan. Namun kita tetap berusaha untuk mengikuti semua pelajaran yang ada di kelas. Meskipun kita merasa bosan dan jenuh, ya. Bisa ya. Belajar itu penting untuk masa depan. Dengan belajar, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan. Giza, Bapak tahu kamu sering tidak mengerjakan tugas dan tidak memperhatikan pelajaran di kelas. Tindakanmu itu bisa merugikan dirimu sendiri. Kamu bisa ketinggalan pelajaran yang pertama. Nilai kamu pun bisa menurun dan lain sebagainya. Aku tahu Pak, aku menyesal telah melakukan itu. Bapak senang kamu menyadari kesalahanmu sendiri. Sekarang kita perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Seperti apa? Giza, apa yang kamu pikirkan tentang pentingnya belajar? Belajar itu penting untuk masa depan. Dengan belajar kita bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sukses. Baik. Bapak sangat setuju banget nih dengan kamu. Belajar itu penting untuk masa depan. Sekarang kamu sudah tahu bahwa belajar itu penting. Apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki perilakumu saat ini? Aku akan berusaha untuk belajar memperbaiki pelajaran. Aku akan mengerjakan tugas-tugas yang dibuat. Baik, kalau begitu Bapak senang mendengarnya. Bapak yakin kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Gina atas jawabannya kamu berikan. Semoga jawaban kamu ini bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya agar kamu berubah selanjutnya ya. Besok-besok jangan seperti ini lagi ya Gina ya. Baik, terima kasih Gina. Ya, dipakai topinya. Ya, silakan keluar. Gitu
Gitu. Jadi saya menangani siswa yang malas-malasan ceritanya Bapak Ibu. Jadi siswa tersebut yang bernama Giza itu malas-malasan dalam belajarnya gitu. Saya temui ternyata malas-malasan dalam belajar. Saya panggil ke ruang kelas, bukan ruang kelas, ruang kepala sekolah, kemudian saya tanyai ya seperti itu. Jadi mengikuti penerapan segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu. Posisi anak tersebut mau nangis, namun ya anak tersebut biasa Mbak Lelo tuh gitu. Lelo jadi tangan plongo gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menerapkan segitiga restitusi di jadi Bapak Ibu bisa mempraktekannya dan jangan lupa dikirim videonya. Menerapkan segitiga restitusi seperti apa sih gitu. Baik Bapak Ibu, sudah paham ya sampai sini segitiga restitusi. Sebelum saya tutup, saya buka pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Sebelum saya tutup. Tidak ada. Tidak ada Pak, tidak ada Pak. Oke, tidak ada Pak Sulaiman Thohir. Cukup Pak, cukup. Terima kasih Pak Sulaiman Thohir. Jadi Bapak Ibu, penutup atau kesimpulan pada pertemuan webinar ini, Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang terakhir adalah saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir pada sesi webinar kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya, mau disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri pemaparan dari saya. Adapun kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa via Japri, bisa bertemu langsung apa ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Santo. Terima kasih. Terima kasih makan-makannya. Tadi ada pembukaan dan ada penutupan. Ya, silakan. Tutup. Bapak Ibu, Anak absennya dulu ya. Oh iya, lupa. Setelah penutup ya Pak, saya bagikan ya. Pak Ari, saya akan share itu dulu. Pak Andri, Bentar Pak Andri, saya akan bagikan link untuk mengisi data hari. Itu aja Pak Andri, tolong diakhiri oleh Bu Haji Yanti, Pak Andri. Ibu Haji. Ya. Enggak. Sebelum penutup ada
Ya baik Bapak Ibu, ini kurang jelas ya, suaranya banyak putus-putus. Suaranya banyak putus-putus. Bagaimana Bapak Ibu rasanya tadi sudah mengikuti kegiatan Zoom meeting ini? Alhamdulillah. Ada manfaatnya kira-kira Bapak Ibu? Ada. Ada, alhamdulillah. Kalau di tadi sampai 87 peserta ya, sekarang tinggal 68. Ya, berarti sudah banyak yang keluar. Diharapkan kegiatan berikutnya, misalnya Zoom meeting kembali, mengikuti sampai selesai ya, supaya simak hasilnya. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini jadi amal ibadah buat kita, sehingga semuanya menjadi keberkahan. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai selesai, yang sudah mengikuti sampai selesai. Mudah-mudahan yang lain yang belum mengikuti selesai kegiatan pertemuan berikutnya bisa mengikuti sampai selesai. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Pak Andri. Foto bersama, silakan Bapak Ibu. Oh, Foto. Siapa Bagus, bagian. konten ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mulai. Kita berikan senyum yang semenarik. Siap, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Selamat mandi duduk. Pak Santo yang menyampaikan. Ibu Saya sebagai moderator. Ya, akhirnya Baro. Terima kasih Ibu, Bapak-bapak. Daftar hadirnya jangan lupa ya Bapak-bapak. Isi. Saya izin dulu Bapak Ibu. Banyak pasar. Isi daftar hadirnya Bapak Ibu ya. Pak Susanto. Set bokal ketemu Bu. Gambar tangan. Kok tangan ada. Sri Indom. Hai, balik. Balik. Silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan ruang virtual ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live ya. Nama peserta ini. Ya. Terus jabatan di mana nih? Informasi lagi, Pak Rangkaili, Bapak Ibu punya materi yang ingin disampaikan di komunitas belajar, silakan koordinasi dengan saya fasilitasi, insya Allah. Bisa, biasa Cynthia, kalau dicek katanya kurang. Barangkali Ibu Bapak punya materi yang ingin disampaikan di komunitas belajar, silakan Bapak Ibu silakan. Insya Allah saya bisa fasilitasi. Nah, Bapak Ibu ya paham ya?
Kalau ada kegiatan